Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Aufa Channel. Nah, pada kesempatan kali ini, di sini saya ada sebuah unit R3 ya, Suzuki R3 ya. Jadi ini milik pelanggan ya. Di sini ada trouble pada area mesin. Jadi ada ketukan yang tidak normal pada area mesin ketika mesin dinyalakan, gitu ya teman-teman. Ketukannya itu seperti apa? Ketukannya seperti bunyi tik 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 sebanyak 3 kali ketika mesin stasioner ataupun ketika mesin pada digas putaran tinggi, gitu ya teman-teman. Kalau dari dalam kabin mungkin tidak terlalu terdengar suaranya, tapi ketika pada area atau ruang mesin suaranya terdengar cukup jelas, gitu ya teman-teman. Nah, di sini ini R3-nya R3 Matic. Nah, untuk kasus seperti ini sudah sering terjadi pada mobil-mobil R3 ini ya, terutama pada mobil-mobil Matic-nya ya. Nah, ini coba kita langsung dengarkan saja untuk suara ketukannya seperti apa ya. Ini kondisi mesin sudah menyala ya, stasioner ya. Nah, RPM-nya sudah terlihat kurang lebih sekitar 800 rpm ya. Langsung saja kita ke ruang mesinnya. Nah, ini ke area mesinnya. Coba saya dekatkan mic-nya ya ke area mesin untuk mendengar suara ketukannya. Nah, itu tadi terdengar ya suara ada 3 ketukan tik 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 ya. Nah, itu berasal dari bagian sebelah kanan mesin ya. Nah, bagian sebelah kanan mesin ya. Jadi suaranya itu akan berulang-ulang terus atau continue setiap beberapa detik sekali. Dan kalau dihitung setiap dia mengeluarkan suara ketukan ada sebanyak 3 kali ketukan ya. Coba kita dengarkan lagi suaranya. Nah, terdengar ya suara ketukannya, cetak 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 sampai 3 kali. Dan itu setiap beberapa detik pasti mengeluarkan suara yang sama ya. Nah, sudah terdengar ya teman-teman. Nah, untuk analisis mengenai dari mana asal dari suara tersebut, biasanya untuk mobil R3 ini baik Matic maupun manual yang mengalami kasus seperti ini, itu biasanya suara itu berasal dari bagian OCV yang ada di bagian sebelah kanan mesin ini ya, atau di bawah mounting mesin ini. Ini letaknya OCV. OCV atau oil control valve ini adalah memiliki fungsi sebagai pengontrol dari kerja sistem VVT-E. Jadi OCV ini berupa solenoid. Jadi ketika dia mengalami error atau solenoidnya error, dia akan maju mundur atau membuka dan menutup katupnya itu secara kontinu setiap beberapa detik seperti yang terjadi pada mobil ini ya. Nah, nanti untuk mengatasinya atau untuk lebih pastinya kita coba lepas OCV-nya terlebih dahulu dan nanti kita langsung bersihkan dulu ya. Nah, nanti kalau kita bersihkan kok OCV-nya sudah bisa kembali normal, maka kita tidak perlu melakukan penggantian untuk spare part-nya. Jadi kalau toh nanti misalkan OCV-nya ini ketika sudah kita bersihkan kok nggak bisa kembali normal, maka kita harus melakukan penggantian pada OCV mobil Suzuki R3 ini ya. Nah, jadi untuk identifikasi masalahnya biasanya terletak pada OCV-nya atau oil control valve. Jadi oil control valve ini berfungsi untuk mengatur tekanan fluida yang digunakan untuk mengatur kerja dari sistem VVT-E controller ya. Nah, ini letaknya berada pada bagian bawah sebelah kanan, bagian bawah mounting mesin ini ya. Nah, ini ada soketnya. Jadi untuk pelepasannya nanti di sini ada sebuah baut yang mengikat OCV ini. Nanti kita gunakan kunci 10 ya untuk melepas OCV ini. Nah, sebelum kita melepas nanti jangan lupa kita lepas dulu soketnya ya. Jadi penanganannya cukup mudah. Untuk penanganan awalnya cuman kita bersihkan dulu OCV-nya. Nah, nanti kalau sudah normal kita tinggal reset pada sistem EV-nya. Tetapi kalau masih belum normal kita harus melakukan penggantian pada komponen OCV ini ya.
karena ini yang bermasalah pada bagian OCV nya. Nah, ini coba kita lepas OCV nya ya teman-teman. Nah, yang kita butuhkan ini ada kunci sok kecil ukuran 10 mm ya. Nah, setelah itu kita lepas baut pengunci pada OCV nya ini ya. Nah, sebelumnya kita lepas dulu soketnya ini. Nah, ini soketnya sudah saya lepas ya tadi ya. Nah, ini bautnya juga sudah saya lepas, ada satu baut pengunci OCV ya. Nah, setelah bautnya ini kita lepas, tinggal kita cabut saja OCV nya dari rumahnya ya. Nah, ini kita cabut saja. Nah, sudah kelihatan ya. Nah, ini bisa dilihat ini adalah OCV nya. Nah, jadi OCV ini adalah memiliki fungsi untuk mengontrol tekanan hidrolis yang mengatur dari kerja sistem VVT-e. Nah, ini bisa teman-teman lihat semua. Nah, kondisinya kotor sekali ya, kotor banget ya. Nah, jadi OCV ini kerjanya adalah sebagai katup. Jadi ini kan solenoid ya. Jadi dia cuman bergerak maju dan mundur atau membuka dan menutup salurannya ini ya. Nah, ini kalau kita cek atau kita tes dengan menggunakan baterai 12 volt, langsung kita tancapkan pada dua soketnya ini, pada plus minnya. Untuk mengeceknya bisa kita lakukan ini langsung dialiri arus 12 volt dari aki ya. Kalau nanti ini bergerak maju atau mundur dan kembali lagi ketika dilepas, ini berarti kondisi OCV masih normal. Tetapi kalau error beda lagi ya ceritanya. Seperti ini kan OCV nya error. Jadi setiap beberapa detik dia akan maju dan mundur ya, atau akan membuka dan menutup sehingga menimbulkan suara ketukan tek atau tek-tek ya, seperti yang sudah teman-teman lihat tadi gitu ya teman-teman. Nah, jadi untuk mengatasi masalah seperti ini pada mobil khususnya R3 ini, baik matic maupun manual ya, kita coba bersihkan dulu OCV nya ini. Nah, kalau dilihat dari kondisi OCV nya ini, kemungkinan ini sering telat ganti oli ya. Jadi kalau selain itu juga, selain telat ganti oli, biasanya ini karena olinya yang kualitasnya kurang bagus sehingga menimbulkan kerak ya. Ini keraknya cukup banyak. Nah, bisa dilihat ini keraknya cukup banyak ya. Jadi ini nanti kita bersihkan dulu. Membersihkannya pakai apa? Membersihkannya nanti kita bersihkan pakai kain saja ya, pakai kain. Dan atau teman-teman kalau punya cleaner khusus untuk membersihkan ini, bisa teman-teman gunakan. Tapi jangan menggunakan injektor cleaner atau karbu cleaner yang bisa mengakibatkan solenoid atau OCV ini mati ya, atau bisa menyebabkan karet-karet yang ada pada solenoid ini atau pada OCV ini menjadi rusak karena cairan yang terlalu keras. Jadi hati-hati ketika membersihkan perangkat-perangkat yang ada pada sistem EV ini ya, terutama pada OCV ini. Jadi cukup kita nanti bersihkan dengan kain, kita semprot dengan menggunakan angin atau udara, atau kita semprot dengan menggunakan cleaner khusus ya, kalau teman-teman punya. Kalau tidak ya cukup, yang penting teman-teman pastikan bahwa kondisi OCV nanti ini benar-benar bersih gitu ya. Nah, selanjutnya setelah dibersihkan nanti kita pasang lagi, kita lihat ada perkembangan atau tidak, ada ketukannya lagi atau tidak. Nanti kalau masih ada terdengar bunyi ketukan pada saat OCV ini sudah dibersihkan, maka kita sebaiknya melakukan penggantian pada OCV ini. Nah, kalau mengganti spare part seperti ini biasanya harganya lumayan ya. Jadi kita usahakan ini dulu untuk dibersihkan ya. Nah, tapi kalau sudah kepepet nanti kok nggak bisa berubah ya, kita ganti dengan yang baru ya. Gitu ya teman-teman. Ini coba saya bersihkan dulu, saya skip dulu videonya, nanti kita lanjut lagi gitu ya. Nah, ini ya teman-teman, ini kondisi OCV setelah saya bersihkan tadi ya. Ini sudah saya bersihkan, sudah saya semprot ya. Ini nanti tinggal kita pasang pada rumahnya tadi. Tapi ketika pemasangan nanti pastikan bahwa sealnya ini masih bagus. Kalau sealnya ini sudah rusak, sebaiknya dilakukan penggantian seal
dahulu. Soalnya kenapa? Ketika nanti sealnya sudah rusak bisa menyebabkan olinya menjadi bocor ya. Gitu ya. Langsung nanti kita masukkan ke rumahnya dan kita kunci dengan baut penguncinya ini menggunakan baut 10 ya. Satu baut nanti dimasukkan lewat lubangnya ini. Setelah itu kita pasang soketnya, tinggal kita coba nyalakan mesinnya ya. Nah ini ya teman-teman, setelah dilakukan pembersihan pada OCV-nya ya. Ini tadi sudah dipasang OCV-nya beserta soketnya ya. Nah ini mesinnya sudah dalam kondisi hidup. Coba kita dengarkan lagi apakah ada suara ketukannya atau tidak. Nah sudah terdengar ya teman-teman, tidak ada ketukan ya pada mesin ini. Nah gitu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mengalami kejadian yang sama pada mobilnya, terutama pada mobil R3 baik matic maupun manual, bisa teman-teman lakukan pekerjaan seperti yang saya lakukan tadi ya, dengan cara membersihkan OCV-nya terlebih dahulu. Nanti ketika kita sudah melakukan pembersihan pada OCV kok tidak mengalami perubahan, maka kita harus melakukan penggantian pada OCV tersebut ya. Cukup sekian video kali ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nah, karena like, comment, dan subscribe teman-teman akan membantu berkembangnya channel ini gitu ya. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Salam otomotif.